Assalamualaikum Pak Atun. Waalaikumsalam Bu Amel. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Amel. Gimana dengan kabar Bu Amel juga nih? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin disampaikan nih kepada saya. Ada apa nih Pak? Betul Bu Amel, ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu berkaitan dengan permasalahan peserta didik saya Bu Amel. Baik. Tapi kita sepertinya hanya ada waktu 10 sampai 15 menit ke depan untuk berbincang nih Pak. Lalu apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu Amel, terkait dengan siswa saya yang ada di salah satu kelas saya, Bu Amel. Pas kebetulan saya ini kan mengajar siswa SMP kelas 7, Bu Amel. Nah, biasanya pada saat pembelajaran di semester pertama itu terutama guru-guru bahasa Indonesia yang terkait dengan peserta didik baru itu mengadakan tes baca dan tulis untuk siswa baru yang akan masuk ke SMP saya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah satu semester, akhirnya mengerucut dari beberapa kelas yang saya ampu, ternyata ada 6 siswa yang memang kondisinya itu belum lancar baca dan tulis. Lalu setelah kami treatment, ternyata masih ada satu anak yang memang sampai saat ini dalam keadaan ya belum bisa lah Bu baca dan tulis Bu. Baik, saya garis bawahi ya Pak. Berarti ada murid Bapak yang belum bisa membaca dan menulis. Lalu bagaimana perasaan Bapak melihat kondisi siswa tersebut? Kalau berkaitan dengan perasaan, terus terang saja Bu, saya merasa simpatik melihat ada salah satu murid saya dengan keadaan seperti itu. Padahal murid-murid yang lain sangat bagus akademiknya dan cepat untuk berkembang, Ibu. Ya, menurut Bapak ada di level berapa nih Pak murid Bapak tersebut? Kalau setelah saya perhatikan, lalu saya amati, saya pelajari dari apa yang sudah saya berikan treatment dari siswa-siswa yang lainnya, siswa saya ini berada di level 5 Bu menurut saya. Karena untuk menggabungkan huruf sepertinya seperti NY dan NG ini Bu yang masih agak belum bisa. Dan pada aspek menulis pun siswa tersebut masih kurang ketika saya tes dengan mendikte satu persatu kata demi kata Bu. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi belajar siswanya Pak ketika di rumah? Saya sudah melakukan kunjungan home visit ke rumah siswa yang satu ini, Bu. Kondisi belajar murid saya terus terang saja sangat kurang ketika di rumah. Saya pernah melakukan kunjungan ke rumahnya dan ibu bapaknya setiap harinya berjualan di pasar. Sehingga orang tua tidak bisa mengontrol anaknya belajar ketika di rumah, Bu. Itu sepertinya, Bu. Oh iya, berarti kurangnya support dari orang tua ya Pak ya. Apa Iya. yang akan Bapak lakukan nih untuk membantu murid Bapak dalam hal membaca dan menulis? Saya akan memberikan bimbingan di samping nanti mungkin saya juga akan meminta bantuan dari tim kabupaten
Dalam hal ini adalah wabil khusus di MGMP Bahasa Indonesia, alhamdulillah sudah ada tim khusus yang dinamakan dengan tim klinik baca. Yaitu tujuannya adalah memberikan pembelajaran dengan metode tertentu sehingga anak tersebut nantinya akan diberikan treatment untuk bisa membaca lebih lancar. Dan untuk itu nanti juga saya akan memberikan pelajaran membaca dan menulis 10 menit Ibu di jam istirahat atau jam setelah pulang sekolah, Bu. Ya. Lalu apa nih rencana Bapak untuk kedepannya? Baik Ibu, kalau ditanya rencana tentunya saya akan berkoordinasi. Yang pertama tentunya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi juga dengan rekan sejawat saya, dan yang terpenting itu tadi Bu, koordinasi sebagai dokternya. Nah, dokternya untuk bahasa Indonesia adanya di klinik baca, supaya bimbingan khusus dalam membaca dan menulis pada anak yang satu ini bisa diteruskan nanti atau sepertinya berjenjang Bu, supaya nanti di kelas 8 ini tidak terulang kembali. Baik, berarti Bapak akan berkoordinasi ya Pak ya? Iya Bu. Kapan nih Pak rencananya? Rencana yang akan Bapak laksanakan? Untuk melakukan bimbingan kepada anak saya yang satu itu, insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Bu, setelah nanti saya berkoordinasi dengan rekan sejawat saya dan yang barusan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di dalamnya rekan guru dan tim dari klinik baca, dan yang paling khusus adalah nanti kita juga akan kerjasama juga dengan kedua orang tuanya, Bu. Ya, baik. Menurut Bapak, dalam hal ini, siapa nih yang akan membantu Bapak melaksanakan rencana-rencana Bapak? Tentunya kalau ditanya siapa yang membantu, tentunya semua pihak, Bu. Baik rekan sejawat, kepala sekolah, lalu tim yang akan membantu untuk bisa mensupport dari anak-anak yang saya sebutkan tadi, Bu. Tentunya motivasi yang Bapak Kepala Sekolah juga berikan kepada kami nanti akan menjadi pegangan kami untuk bisa melangkah menentukan yang terbaik untuk yang satu anak ini, Bu. Alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak sudah ada gambaran untuk bagaimana cara mengatasi siswa Bapak tersebut. Semoga apa yang sudah dibicarakan kali ini bisa membantu memecahkan permasalahan Bapak. Mungkin cukup ya Pak ya, sampai di sini perbincangan kita. Semoga apa yang kita sudah bicarakan atau diskusikan bisa membantu atau memberi solusi untuk Bapak sendiri. Dan semoga kedepannya ada perkembangan yang lebih baik atas murid-murid Bapak. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara dan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang akan saya lakukan ini berdampak baik untuk murid saya itu, Bu. Iya, sama-sama nih Pak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak. Mungkin dicukupkan ya Bapak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.